menit. Nanti akan diberikan kesempatan kepada penguji atau reviewer masing-masing 10 menit dan kepada promotor dan co-promotor 5 menit. Begitu ya Kak Reja ya. Oke. Baik, Ibu. Baik. Untuk Pak Faisal, promo Venda kita pada siang hari ini. Semangat Pak Faisal. Saya Kita Prof. akan mulai 15 menit. Silakan Pak Baik, Faisal. Prof. Saya tampilkan slide, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat semua. Semoga kita selalu dalam bimbingan dan rahmat Allah SWT. Baik, izinkan saya, Prof. Saya akan menjelaskan tentang penelitian saya. Ya, jadi asal mula penelitian saya ini saya tertarik dengan anak SIPI karena beranggapan bahwa anak SIPI ini masih minim. Ini Pak Faisal, Ya. Promovendus, judulnya dulu dimunculkan dan di slideshow. Judulnya dimunculkan di layar dan di slideshow. Ya, belum slideshow ya. Di slideshow ya Pak? Slideshow. Slideshow di Slideshow itu di bawah Pak, yang gambar gelas tuh Pak, di bawah-bawah, di dekat tambang min, bawah di bawah Pak, bawah di bawah Bapak, cangkir, yang ada cangkir. di bawah Pak. Di bawah ya, oke. Ya itu betul. Baik ya. Jadi mohon izin Prof, saya akan memaparkan ya penelitian saya tentang peningkatan kemampuan motorik halus anak SIPI melalui model pembelajaran kontekstual berbasis media maze. Ya, asal mula saya ngambil penelitian ini karena saya tertarik ingin melakukan riset secara mendalam pada anak SIPI, karena anak SIPI pada dasar bahasanya ya itu memiliki potensi yang bisa dikembangkan, terutama motorik halusnya. Ya, karena ini berdasarkan data yang saya ambil dari Kemensos 2018 dan Kemenkes ya. Pada awalnya saya melakukan studi pendahuluan itu kurang lebih tahun 2018 sampai 2019, Prof. Itu saya melakukan memberikan stimulasi kepada motorik halus pada anak SIPI yang saya ambil 2 sampel dari 10 anak ya, awalnya studi pendahuluan itu laki-laki maupun perempuan yang pada dasarnya mereka masuk di usia 7 tahun, Prof. Ya, 7 tahun ya untuk masuk SD ya, karena pada awalnya mereka itu mengalami kelayuan dan kekakuan pada salah satu anggota tubuhnya ya, sehingga saya berinisiatif untuk melakukan stimulasi ya berupa menggunakan media maze ya, media maze waktu itu dalam bentuk worksheet terlebih dahulu, Prof. Nah, kemudian adapun fokus penelitian saya itu untuk mengenal kemampuan ya, untuk mengukur kemampuan artinya mengenali gambar jalur maze, kemudian kemampuan untuk menggerakkan jari jemari secara mandiri dan mengontrol gerakan jari jemari. Jadi berdasarkan fokus penelitian itu saya rumusannya itu untuk melihat bagaimana efektivitas kemampuan motorik halus pada anak cerebral palsy sebelum penggunaan permainan media maze dalam model pembelajaran kontekstual kelas 1 dan 2. Berikutnya, bagaimana langkah-langkah permainan media maze dalam model pembelajaran kontekstual dan apakah permainan media maze secara efektif dapat meningkatkan kemampuan motorik halus. Kemudian tujuannya sama, melihat efektivitas kemampuan motorik halus ya sebelum menggunakan media permainan maze dan mengetahui langkah-langkah permainan media maze dan menganalisis keefektifan permainan media maze. Ya. Manfaatnya teoritis itu mengembangkan keilmuan, ya, tambah pengembangan keilmuan pendidikan. Praktis dapat membantu siswa SIPI dalam meningkatkan kemampuan motorik halus sehingga anak SIPI dapat mandiri dalam melakukan aktivitasnya dan menumbuhkan kepercayaan diri serta motivasi ya dalam meningkatkan kemampuan motorik halusnya.
kemudian mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelayanan terapi ataupun bentuk stimulasi dalam membantu aktivitas fisik yang dibutuhkan siswa. Keterbaruan dari penelitian saya ini yaitu rehabilitasi psikoterapi koordinasi ya mata dengan tangan ya, terutama pada gerakan kedua tangan untuk menulis, membaca dan berhitung. Jadi pelaksanaan psikoterapi ini melalui stimulasi gerakan kedua tangan dengan menggunakan media image yang berdasarkan instrumen bimanual fine motor function. Itu selama 3 sampai 4 perlakuan. Yang kedua, rehabilitasi psikososial. Jadi pelaksanaan rehabilitasi sosial itu kaitan dengan program rehabilitasi yang lainnya sudah dilakukan secara bersamaan. Kemudian kajian teoretiknya ini menggunakan tunggal daksa, saya menggunakan teorinya Smith ya. Kemudian klasifikasi anak kelainan fisik dengan menggunakan teorinya Gallagher, yaitu tentang meliputi CP, epilepsi dan polio ya. Kemudian definisi CP sendiri saya menggunakan teori Prof. Jamaris ya, itu yang berasal dari adanya kelainan fisik yang paling banyak temui kita yang disebabkan oleh adanya malfungsi otak yang sifatnya statis sehingga menimbulkan kelumpuhan dan kelainan gerakan. Nah, ini ada tipe CP-nya. Dalam penelitian saya menggunakan spastik hemiplegia dan diplegia. Kalau diplegia itu kedua tungkai yang layu ya. Kemudian hemiplegia itu lengan dan tungkai pada satu sisi tubuh. Kemudian ada tipe yang lainnya diskinetik, atasik dan campuran. Kemudian saya juga menggunakan wawancara ya dengan sejumlah terapis di sana itu dalam kategori asesmen fungsi motorik ya, itu dengan menggunakan pelatihan ya, dengan menggunakan latihan yang ada di sana, yaitu untuk melihat ya sejauh mana siswa itu bisa merangkak ya, namun belum sempurna siswa dibantu terapis, kemudian memfasilitasi gerakan dan mengedukasi siswa melalui penggunaan tangan dan kakinya. Nah, kemudian konsep teorinya saya menggunakan Beku. Ya, di sini ada 5 komponen. Yang pertama manipulasi tangan tanpa batasan. Yang kedua itu manipulasi satu tangan lain tanpa batasan. Yang ketiga itu satu tangan memiliki keterbatasan kemampuan. Keempat, kedua tangan memahami perintah otak. Dan kelima itu kedua tangan hanya memiliki kemampuan untuk menulis angka dan sebagainya ataupun memegang benda. Model pembelajarannya saya menggunakan Suryawati yaitu tahun 2010 yang komponennya tujuan umum, kemudian kegiatan pembelajaran yang komponennya rincian media, kemudian skenario atau tahapan kegiatan, kemudian sharing atau kombinasi, kemudian laporan pemecahan masalah serta autentik atau implementasi. Kemudian untuk konsep teori media mazes yang menggunakan Rosidah yaitu berkaitan dengan labirin yang untuk memberikan kesadaran kepada siswa dalam melenturkan gerak motoriknya. Kemudian hipotesisnya ya ini saya ya untuk melihat ataupun membuktikan penerapan model pembelajaran kontekstual berbasis media maze ya, dan hasilnya menunjukkan peningkatan atau tidak ya. Kemudian metode penelitiannya saya menggunakan action research yaitu dengan model Chemistagard. Ini desainnya rencana pelaksanaan, observasi dan refleksi. Karakteristiknya itu spastik, hemiplegia dan diplegia 5 sampai 8 tahun. Kemudian di sini ada kisi-kisi penelitiannya, yaitu ada catatan scoring ya yang seperti Prof bisa lihat. Ya, kemudian ya ada jenis instrumennya, itu observasi langsung dengan inisial baseline dan wawancara langsung dengan inisial baseline. Adapun validasi instrumen itu dilakukan oleh expert judgment untuk menelaah ya siklus yang saya gunakan. Ya, kemudian untuk siklus prosedur ya itu perencanaan, ada pelaksanaan dan refleksi. Ya, nah di sini ada grand teoretiknya. Sini ya, ada pre-assessment, terapi, assessment, siklus, kemudian intervensi, assessment, siklus, dan intervensi gerakan tangan, dan assessment dan siklus, dan seterusnya. Sini siklus penelitian saya ada penguasaan baru, intervensi, ya pengamatan perilaku, simulasi intervensi, adanya frekuensi, kemudian stimulasi intervensi kedua, kemudian siklus ketiga. Ya. Kemudian sini teknik pengambilan konseptual itu menggunakan Bekung, kontekstual Suryawati, kemudian Rosidah,
Ya, adapun operasional itu hasil yang dicapai oleh motorik halus seorang anak dan kontekstual serta mazhab. Prosedurnya studi pendahuluan, tadi perencanaan, ya menyiapkan tema dan worksheet MES, ya. Kemudian kriteria keberhasilannya dilihat dari bagaimana anak itu bisa menggerakkan tangannya dan mengarahkan tangannya. Kemudian sumber data penelitian yaitu dengan data primer maupun sekunder. Kemudian analisisnya itu dengan kualitatif dan kuantitatif, ya. Kemudian ini nilai capaian tahap inisial baseline-nya, ya. Ini ada kriteria. Oke. Kemudian deskripsi umum, hasilnya itu saya melakukan penelitian di EPAC Jakarta. Kemudian deskripsi data prasiklus, ya saya menggunakan biji-bijian atau kacang hijau untuk melihat sejauh mana anak itu motoriknya sampai sejauh mana, ya. Kemudian di sini rentang skornya, ya ada kedua tangan pada prasiklus. Kemudian di sini ya hasil motorik halusnya, ya. Kemudian kemampuan motorik halus kedua tangan pada prasiklus, ya TCP-nya 24 dan 33 untuk baseline-nya. Di sini rata-rata motorik halus untuk kedua tangan siswa, ya mazhab, siklus, ya Bekung dan baseline. Di sini ada perencanaan, yaitu dengan kacang hijau tadi yang saya sebutkan, ya menyiapkan catatan lapangan dan sebagainya. Kemudian pelaksanaan tindakan ini harus dikolaboratorkan dengan guru kelas, ya dan orang tua siswa. Kemudian di sini observasi, ya secara langsung. Oke, kemudian refleksi ini berdasarkan penjelasan untuk melihat sejauh mana konsentrasinya dalam memecahkan masalah. Oke, kemudian sini ada rentang skor untuk siklus 1 dan konversi skor, ya ada belum berkembang sampai sangat baik. Kemudian ini kategori nilai observasi baseline, ya. Kemudian di sini ada kedua tangan siklus 1 TCP 324 dan siklus baseline 71,3. Nah, di sini untuk siklus 1 versi Bekung dan baseline. Ya, kemudian ketiganya prasiklus siklus 1 dan 2. Kemudian rentang skor kemampuan motorik halus kedua tangan pada siklus kedua. Kemudian ini pada siklus kedua juga untuk konversi skor, dan ini untuk baseline, ya untuk kategorinya. Kemudian di sini untuk siklus keduanya terlihat di 35,4 TCP-nya dan siklus keduanya 81,4 untuk versi baseline. Kemudian di sini ada untuk versi Bekung dan baseline TCP-nya bisa dilihat. Oke, analisis datanya menggunakan kualitatif dan kuantitatif, yaitu reduksi data, display data, dan kesimpulan. Nah, ini salah satunya saya menggunakan Google Meet karena pada saat itu COVID, Prof. Ya, oke. Kemudian sini pada akhir Juni, ya untuk prasiklus. Nah, untuk display manipulasi satu tangan, nah ini untuk paparan kualitatifnya CL1, K2, dan B1, ya. Jadi K2 itu kayak kegiatan dan B1 itu runtutan kegiatannya. Ya, serta cewek wawancara, kemudian ini pengamatan observasi, kemudian urutan kegiatannya. Oke. Kemudian verifikasi data, kemudian sini bentuk media maze yang saya gunakan, ada worksheet, ya. Kemudian data statistiknya saya menggunakan Chromebase untuk melihat tingkat reliabilitasnya 5,65 cukup reliable. Kemudian ini kontekstual juga 0,97. Kemudian media maze itu 0,683. Dan sini ada keterkaitannya, ada indikasi efektifnya itu 0,926. Dan ini untuk melihat efektivitas antar ketiga variabel, ya itu min 2,394 itu cenderung negatif ataupun sedang. Adapun temuan penelitiannya itu terdapat sedikit perkembangan motorik halus, ya dari prasiklus sampai siklus kedua. Kemudian fase prasiklus kondisi psikologis anak belum adaptif. Siklus 1 cenderung adaptif, siklus kedua psikologisnya mulai adaptif. Ya, jadi motorik halus menurut jemari anak cenderung membaik dari fase siklus 1 ke 2. Kesimpulannya,
ya adanya efektivitas motorik halus ya. Kemampuan motorik halus terhadap model pembelajaran kontekstual yang dilihat dari TCP-nya 24 dari maksimal 40 di prasiklus. Kemudian penelitian mengenai kemampuan motorik halus ya. Itu meliputi langkah-langkah pembelajaran kontekstual yang tergambarkan dari prasiklus, siklus 1, siklus kedua. Kemudian adanya peningkatan kemampuan motorik halus yang dilihat dari tadi ya, tabel dari tingkat TCP-nya. Ya, dari siklus pertama 35,4 ya, kemudian siklus ya kedua yaitu ya sekitar 35 ke atas. Oke, kemudian implikasinya dari segi tadi motoriknya ya anak bisa mampu ya meningkatkan motorik halusnya sehingga dapat menyelesaikan kegiatan labirin yang berbentuk potongan pakaian, gambar bertema dan warna. Kemudian untuk psikososialnya itu yang tadi saya tawarkan tadi yaitu membangun komunikasi antara guru, orang tua dan siswa terjalin efektif. Saran-sarannya bagi guru, pihak guru memfasilitasi sarana dan peneliti itu harus lebih mendalami lagi dan lebih menguatkan lagi referensi yang ada. Baik, Prof. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Ya, baik, Prof. Maaf, Prof. Saya ngejar waktu untuk presentasi. 15 menit. Gitu, Ya. ya. Baik, kita Faisal. Silakan kepada Profesor Dr. Muhammad Syarif Sumantri MPD sebagai penguji atau reviewer. Waktunya sekitar 10 menit. Begitu, Prof. Silakan, Prof. Mantri. Baik, terima kasih pimpinan Profesor Dr. Yuliani yang saya hormati, Prof. Pak Martini, Haji, Ibu Dr. kopiahnya mana tahan Pak Haji? Terdengar Pak Faisal suara saya? Ya, dengar, Prof. Dengar. Baik, baik. Dengar, Prof. Selamat ya, Bapak sudah mencapai tahap ini ya. Alhamdulillah, Prof. Saya ingin memberikan pertanyaan juga masukan ya. Oke. Baik, Prof. Apa yang menjadi persoalan utama dari penelitian Bapak ini? Silakan, Pak. Persoalan utama itu yang saya amati itu kemampuan motorik halus dan psikososial, Prof. Psikososial Oke. pada anak SIPI tersebut. Oke. Motorik halus dan psikososial ya. Ya. Oke. Ini satu kesatuan ataukah hanya motorik halus saja? Jadi motorik halus, Prof. Jadi psikososial itu bagian dari motorik halus. Jadi ketika dia istilahnya bisa menggerakkan tangannya, jari jemari, kemudian apakah dia bisa berkonsentrasi, kemudian kaitannya dengan psikososialnya itu dilihat dari bentuk komunikasinya, apakah dia bisa berkonsentrasi, apakah dia bisa bertanya kepada gurunya tentang apa yang dia alami merasa sulit dan sebagainya. Kemudian dia bisa berbagi kemampuan yang mungkin anak SIP itu miliki, walaupun itu sedikit, Prof. Oke. Karena pada penelitian itu kan yang penting konsisten saja ya. Iya, Prof. Kan yang saya tidak ahli dalam hal ABK ya, khusus ya. Saya tidak terlalu memahami banyak ya. Tetapi ketika Anda di sini Anda jelaskan pada tujuan rumusan masalahnya itu berbicara tentang motorik halus kan ya? Iya, motorik halus. Motorik halus tidak disebutkan yang tadi psikososial ya. Iya. Yang jelaskan itu keterbaruan solusi, Prof, atas permasalahan yang ada. Oke. Tentu sekali lagi bahwa harus ajeg lah ya. Kalau Anda bilang bahwa Anda teliti itu motorik halus, tetapi Anda bilang motorik halus dan psikososial, itu berarti ada dua konsep ya. Ya nggak Pak Faisal ya? Iya, Prof.
Oke, kan Bapak baik di judul, di rumusan masalah, di batasan masalah, Ya, Bapak hanya bicara tentang motorik halus. ya, Anyway, walaupun dalam prosesnya ternyata psikososial itu menjadi concern Bapak, itu lain soal, ya. ya, Tapi artinya harus harus koheren, konsisten, istiqomah lah, ya. Harus ya, siap, Prof. inilah, jangan dualisme, ya. Ya. Oke. Nah itu tolong jelaskan apakah Anda mau masukkan di fokus bahwa yang dimaksud dengan motorik halus ini juga adalah kaitannya dengan psikososial ataukah Anda hanya motorik halus saja? Tolong dipertimbangkan ya. Ya, baik. Oke, dalam rumusan masalah nomor 1 saya lihat bicara tentang bagaimana efektivitas ya. Ya, efektivitas. Oke, sebelum penggunaan. Apa sih yang dimaksud dengan efektivitas itu? Efektivitas itu adanya pembedaan, Prof. Adanya pembedaan istilahnya sebelum individu itu mengenal media, kemudian dia motoriknya itu dia tadinya dia kaku, ya, kemudian dia layu, kemudian dia ada progres, ya. Jadi ada pembedaan waktu sebelum dia mengenal media maupun setelah dia mengenal media, gitu, Prof. Oke, apa bedanya dengan nomor 1 dan nomor 2? Pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Ya, kalau untuk nomor 1 dan 2 itu Nomor kan 3, maaf, nomor 3, ya. nomor 1 dan nomor 3. Oke, kalau untuk nomor 1 kan itu lihat efektivitas sebelum menggunakan media. Kalau Ya. untuk nomor 3 itu secara keseluruhan, Prof. Itu mulai dia dari awal, ya, dari awal dia menggunakan media, kemudian dia proses penggunaan media sampai dia bisa progres kelenturan Oke. motoriknya, gitu, Prof. Oke, saya hanya terganggu aja dengan kata efektif ya. Ya, Efektif itu kan yang saya pahami sesuatu yang memang sesuai dengan tujuan, ya ya, kan? Sesuai dengan standar. Standarnya seperti ini. Ketika di bawah standar berarti tidak efektif. ya, Ketika dia melebihi standar yang kita tentukan berarti efektif, ya kan? Itu bicara efektif. Tujuannya saya di sini melebihi. Oke. Nah itu jadi rumusan masalah yang satu dibandingkan dengan apa ya? Oke. Walaupun ya logis juga Anda bilang yang nomor 1 nggak efektif atau efektif dibandingkan dengan tujuannya. Ya baik. Lalu yang kedua variabel intervensinya apa, Pak? Variabel intervensinya tadi menggunakan media, Pak. Artinya intervensi ini kita menggunakan stimulasi, Pak. Stimulasi, Prof. Ya, oke, setuju. Stimulasi. Ya, Oke. media stimulasi dalam bentuk worksheet maze tadi, worksheet maze sama Oke. papan maze. Ya. Oke. Coba baca lagi Pak judulnya, Pak. Intervensinya namanya apa? Model pembelajaran kontekstual. Terus Berbasis media permainan, Mas. ada 2 Ya. aspek. Ya, Model kontekstual dan permainan maze. ya, Nah, ini ada 2 hal sebagai tools untuk intervensi. ya. Ya kan? Nah, jangan-jangan kontekstual hanya aksesoris saja biar Bapak kelihatan keren, baru gitu kan. Bapak hanya berkutat dengan media maze. Ngapain Anda capek-capek masukin kontekstual? Oh enggak, Prof. Saya tetap memikirkan kontekstual. Karena kontekstual itu begini, begini, begini. Kalau tidak kontekstual, begini, begini. Artinya, Anda, kalau saya baca di teori, Ya. belum berhasil mengintegrasikan kontekstual dengan media permainan maze. Jadi, jangan-jangan yang hasilnya efektif, Pak ya? Efektif, Prof. Jangan-jangan yang membuat naik itu media maze. Atau jangan-jangan karena kontekstual. Oh enggak, Prof. Dua-duanya. Baik kontekstual, karena kontekstual belajar itu harus kontekstual begini-begini. Mungkin enggak belajar tidak kontekstual. Mungkin saja kan? Ya. Oke. Jadi, itu kritik saya terhadap dokumen Anda. Ya. Anda belum berhasil untuk mendefinisikan. Ya, maka saran saya
pada definisi konseptual saran saya ya, yang dimaksud dengan model konseptual berbasis media Maze adalah bla 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 bla. Itu menjadi satu kebaruan Anda. Anda punya pisau Siap. untuk menyelesaikan solusi tadi motorik halus, walaupun di Anda dijelaskan motorik halus dan psikososial, dua hal yang saya tidak paham ya dengan Ya. anak berkebutuhan khusus. Tapi kalau Anda bilang definisinya adalah motorik halus itu juga adalah bagian ini, silahkan saja Anda definisikan ya. Oke, itu yang saya kritik terhadap ini. Lalu gambar 23 ya. Oke, nah yang memang perlu ditulis juga sebagai Anda yang memang dokter itu membuat hasil bagaimana model yang Anda tuliskan ya. 23 itu kan Anda lebih banyak kepada model tindakan yang akan dilakukan. Padahal judulnya adalah model teoretik, ya kan? Ya. Model konseptual. Kalau boleh saya sarankan, itu adalah bagian yang Anda pikirkan tentang hubungan antara motorik halus, kontekstual media Maze, lalu kita sebagai orang anak usia dini, bagaimana tipikal anak usia dini, Anda sebagai ahli CP, Anda juga, kalau membelajarkan anak CP, nggak sembarangan loh, apalagi anak usia dini. Maka harus begini. Itu konsep Anda itu. Orang lain tidak tahu. Nah, itu, jadi bagan itu harusnya menggambarkan visualisasi dari penjelasan apa itu CP, apa itu. Itu yang saya belum nangkap ya. Oke. Bisa menggunakan model sistem, inputnya apa, prosesnya gimana, outputnya apa. Ya. Oke, itu berikutnya tujuan akhir dari ini ya. Bab 3 sekarang. Ya, banyak teori Anda. Sekali lagi Anda tidak diminta untuk membuat buku Medlit ya. Jadi teori-teorinya dikurangi aja ya. Ya, siap, Prof. Oke. Terus bagaimana memastikan bahwa observasi wawancara itu objektif? Bagaimana? Secara objektif ya saya melihatnya yaitu ketika si anak itu mampu atau berupaya untuk berkonsentrasi, Prof. Artinya berkonsentrasi dalam mengerjakan worksheet-nya, Prof. Jadi dalam mengerjakan worksheet-nya ya itu saya melihat objektivitasnya, artinya ada usaha atau ada upaya dari siswa itu untuk menyelesaikan worksheet tadi, Prof. Worksheet MES tadi. Ya, itu saya ngelihat untuk objektivitasnya. Jadi tanpa ada bantuan dari orang tua ataupun guru gitu, Prof. Nanti di akhir intervensinya seperti itu, Prof. Oke, sebetulnya itu penjelasan yang lain. Ya. Dan Anda lakukan sebetulnya. Untuk objektivitas observasi wawancara, apa yang disebut dengan apa? Kalau kualitatif. Triangulasi. Triangulasi. Tapi Ya. tidak dijelaskan itu di bagian bab 3. Anda lakukan nggak triangulasi? Saya lakukan, Prof. Oke. Apa yang kalau di kualitatif atau di eksternal itu ya apa yang disebut dengan keabsahan data. Ya, keabsahan data. Data yang Anda kumpulkan itu sahih. Nggak abal-abal. Ya. Anda lakukan triangulasi. Clear ya? Ya. Oke. Nah, expert judgment. Siapa itu? Siapa orangnya? Expert judgment itu ini, Prof. Kak Seto Mulyadi, Prof. Karena beliau punya sekolah homeschooling yang berisi anak ABK, Prof. Oke, tuliskan itu. Ya. Tuliskan itu expert judgment pada instrumen ini adalah Seto Mulyadi. Gelarnya ditulis, keahlian ditulis, ya. Nah, itu hanya cerita aja Anda di situ ya. Oke. Kembali pada definisi tadi ya, konseptualnya. Bagaimana integrasi kontekstual dengan media Maze itu saya belum dapatkan ya. Jadi saya agak ragu, jangan-jangan nih yang membuat naik itu Maze-nya, medianya ya. Oke. Supaya kelihatan itu memang bagian dari kontekstual. Baik. Bagian berikutnya, kalau saya tanya, dan saya ingin juga melakukan penelitian di SLB di Bandung. Siap, Prof. Dari mana saya bisa memperoleh sintak
langkah-langkah dari stimulasi Maze berbasis media model kontekstual berbasis media. Maze. Yes. Dari mana sintak yang bisa saya peroleh? Ya, Sintak, tahu nggak apa sintak, Pak? Langkah-langkah kan? ya langkah-langkah. Apa dulu yang dilakukan pertama, Ya, kedua, pertama kayak resepnya lah. perencanaan, Prof. Perencanaan, kemudian pelaksanaan, ya artinya pelaksanaan untuk mewujudkan rencana di, artinya perencanaan ini menyiapkan tema atau worksheet atau misalkan kayak tadi ada saya jelasin di prasiklus itu kacang hijau, ya bagaimana si siswa itu ya melenturkan jari jemarinya, ya kemudian melihat sejauh mana progres kelenturan motorik halusnya dan sebagainya, Prof. Jadi ya dari situ ya dari pelaksanaan ya, artinya pemberian stimulasi, kemudian observasi itu ya saya mencermati apakah siswa itu memahami media yang diberikan atau tidak gitu, Prof. Ya, memahami atau dia bisa berkonsentrasi atau tidak gitu. Kemudian ada refleksi itu dilihat apakah siswa itu sudah mampu atau sudah mencapai perkembangannya atau tidak atau belum gitu, Prof. Ya, perkembangannya yang maksud di sini adalah ketika dia sudah menyelesaikan sesuai dengan alurnya gitu, Prof. Sesuai dengan alur dalam worksheet MES tersebut. Begitu juga dengan papan dia bisa mampu menguraikan tadi kayak semacam butiran ya itu ke tempat di mana butiran itu bisa ngumpul gitu, Prof. Jadi di situ letak langkah-langkahnya, Prof. Oke, sekali lagi itu langkah-langkah action research, Ya, perencanaan, pelaksanaan. ya, Tapi langkah-langkah sintak dari model kontekstual berbasis media Maze, namanya guru menyiapkan ya, media menyiapkan. untuk butiran-butiran kacang hijau. Berikutnya guru menjelaskan tentang ini. Berikutnya guru begini. Guru, kalau boleh saya sarankan coba Anda buka 9 event learning. 9 peristiwa belajar dari Gagne. Di situ ada step-stepnya bagaimana. Saya yakin baik orang normal maupun anak berkhusus dengan langkah Gagne itu masih relevan ya. Ada pujian, ada ini. Tapi di situ struktur kontekstual dan Maze itu Anda kompres menjadi di situ muncul ya. Itu saran saya. Siap, Prof. Oke. Lalu bagus Anda ada triangulasi. Namun demikian ketika ada penjelasan bahwa dokumen lalu di bawahnya itu berdasarkan pengamatan peneliti. Nah, pengamatan kan itu bukan dokumen, ya. Nah, dokumen boleh jadi dari hasil karya anak itu dokumen, ya. Situ saya lihat pada tabel 41 Ya, Prof. menuliskan nama anak itu kalau dalam riset itu kode etiknya itu harus diinisialkan, ya. Siap, Prof. Kalau Ya, ada salah satu anak saya komplain sama kamu, saya ya. gugat ke Siap, Prof. pengadilan, nggak izin Ya. dulu mana Terima saya. kasih, Kamu Prof. kan babak belur ya. Ya, ya. Mohon maaf. Diinisialkan ya, Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Saya ini pokoknya mumpung di sini hasil, kecuali Anda sudah concern literate bahwa Anda sudah izin kepada anak-anak itu kepada orang tuanya. Kalau belum diinisialkan aja ya. Ya, siap, Prof. Oke, UJT ya memang UJT ini debatable ya. Menggunakan UJT memang harus datanya normal, tapi nggak apa-apa lah ya. Sebenarnya cukup dengan gain score ya. Oke. Berikutnya juga ciri dari research development ciri pada PTK itu adalah melihat per anak per aspek ya. Kalau saya tanya, kenapa keputusan Putri itu 35? Karena si Putri ini saya sudah mulai terlihat, Prof, itunya gerakan motorik halusnya, makanya skornya 35, Prof. Oke, kenapa si Dazel ini kecil skornya? Karena di Dazel ini pada saat dilakukan intervensi dia tidak fokus, belum bisa konsentrasi dan sebagainya, Prof. Apa upaya guru untuk supaya si Dazel ini konsentrasi? Upaya guru itu menjelaskan kembali, Prof, mengenai arahan ya, bagaimana dia bisa mengarahkan pensilnya, tangannya atau menggunakan pensil ke jalur yang tepat gitu, Prof.
Ya, Itu sebetulnya yang penting ya, Anda tuliskan. ya. Sehingga bisa menjadi pelajaran buat guru-guru di PLB. Kalau menemukan anak yang kasus yang sama seperti si Dazel, tolong kasih penjelaskan supaya konsentrasi bagus, kerjakan seperti walaupun ini kasus ya. Oke. Ya. Oke, jadi per aspek, per anak, tidak untuk melakukan generalisasi. Sasi. Itu ciri dari accent research. Anda hanya bicara kasus si Dazel aja, and how to solve that problem. Gimana menyelesaikan proses si Dazel ini? Si Putri kok jadi bagus? Itu ceritanya. Bagus karena mungkin dari awal bagus. Oke, terakhir. Temuan penelitian Izin. bagus. 2 menit lagi ya, Ya, Prof. oke, terakhir. Temuan penelitian Terakhir. Anda nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bagus tuh. Motorik nomor 5. Motorik halus meliputi jemari, anak CP cenderung membaik ke fase siklus bla bla sebagainya. Ini temuan. Iya, temuan, Prof. Why? Nah, ketika bicara mengapa, saya cek di pembahasan, nggak ada itu. Juga nomor 2. Maka saran saya, temuan-temuan ini tolong ditinjau, Anda bahas kenapa, bagaimana, mengapa, di pisau analisis teori Anda. Keren di situ jadinya. Tapi antara temuan sama pembahasan nggak nyambung. Ya, oke. Kalau di kesimpulan, pertanyaan penelitiannya ada 3, kesimpulannya cuma 2. Nah, itu juga nggak koheren. Terima kasih, Prof. Yuli. Ya, baik, Prof. Mantri sudah panjang kali lebar. Saya sengaja memberikan peluang karena Prof. Yulvi juga tidak ada ya. Jadi agak gemes nih promovendus kita disertasinya. Silakan selanjutnya Dr. Nurbiana Dini, MC. Silakan Bu Dini. 10 Terima menit kasih juga Bu banyak Dini. kesempatannya Prof. Yuliani. Terima kasih Prof. Martini, mohon maaf. Ya, Pak Faisal. Baik, Prof. Ya ini saya melihatnya tadi ada banyak hal apa yang disampaikan oleh Prof. Ya. Mantri, saya setuju. Jadi nanti tapi ada beberapa yang mungkin apa yang tidak disampaikan oleh Prof. Mantri, saya akan sampaikan untuk Pak Faisal. Karena ini adalah seminar hasil ya. Jadi tentu Ya, apa yang siap, Prof. sudah dilakukan oleh Pak Faisal di dalam penelitian ini. Satu, saya melihat itu ya belum apa-apa dari judul langsung tentunya ada pernyataan expert judgment. Nah ini kan harusnya di mana tuh letaknya gitu ya. Siap, Jadi Prof. bukan Ya. apa tuh judul dulu, daftar isi dan lain-lain. Tapi nggak tahu apa mungkin di tempat lain tidak seperti ini. Mungkin di saya aja kali yang Pak Faisal kirim ya. Jadi tata letak itu mungkin perlu diinikan. Kemudian Ya, Prof. halamannya ada yang terbalik gitu ya. Ya, Prof. Kemudian Maaf, Prof. tapi kalau itu Ya, di maaf, Prof. copy mungkin tidak terjadi sih sebetulnya Iya, ya. iya. Tapi karena ini hard copy bisa terjadi gitu karena di Iya, print ya. Kemudian ada banyak typo dari halaman depan sampai halaman terakhir. Iya, Jadi Prof. dicek banget ya. Itu. Kemudian nih sebenarnya saya belum ngomong ini dulu ya, belum apa namanya bicara tentang lain-lain. Kemudian penggunaan di ya. Jadi di itu kalau sebagai apa ketemu dengan kata kerja dia disambung. Kalau ketemu Ya. kata tempat dia dipisah. Nah itu banyak terjadi bolak-balik. Jadi yang harusnya dipisah disatukan, yang harusnya disatukan dipisah, gitu ya. Itu banyak. Oke. Nah saya melihat kan Anda ini melakukan penelitian untuk anak CP ya. Iya, Saya membayangkan anak CP itu tadi Anda mengatakan layu ya, apa Layu. layu gitu kan ya. Nah, kenapa Anda yakin bahwa dengan ya saya nggak bicara tadi tentang udah apa tuh kalau kita ngelihat kesambungan ini ya Prof. Mantri ya antara metode pembelajaran kontekstual itu nggak ketemu tuh judulnya ada tapi isinya nggak ketemu gitu ya, yang ketemu cuma media permainan maze gitu ya. Nah, apa namanya tadi yang saya tiba-tiba saya jadi ini nih. Nah tadi ya saya kenapa gitu loh Anda akhirnya ingin meneliti bahwa dengan permainan maze ini yakin bahwa perkembangan kemampuan motorik halus anak CP itu berkembang. Kenapa Anda yakin? Soalnya saya belum lihat nih tadi ada waktu di apa sebelum di slideshow saya melihat ada maze-nya tadi. Tapi kok abis itu kok nggak dimunculkan? Iya, Coba dimunculkan deh si alat main ini. Si anak main ya, Prof. Iya tadi yang maze-nya tadi yang di bawah setelah terima kasih itu mungkin ada gambarnya ya.
Oh iya, ada gambarnya, Prof. Bentar, Ya, saya ada alat yang dipakai kan gitu ya. Karena ya, alat ini juga akan berkaitan dengan gini, Pak Faisal ya. ya, Saya melihat bahwa tadi kan akhirnya semua memang media permainan tidak ada ya. sama sekali model pembelajaran kontekstual. Kemudian di dalam perencanaan kan tentu karena ini PTK kan punya perencanaan-perencanaan. Nah, si alat main MIS tadi itu tidak saya lihat ada di apa namanya itu di perencanaan. Saya melihat ada di siklus 1 dan di siklus 2. Ini nanti ini ada pertanyaan banyak nih di saya di sini nih ya. Tapi saya cuma mau lihat dulu deh si alat main tadi, si apa media permainan maze-nya. Ada berapa permainan yang Anda ciptakan untuk Tadi untuk Prof, yang anak lagi main ya, Prof ya, sebentar, Prof. tapi saya mau medianya dulu deh, medianya dulu yang saya mau lihat, Oke, bentar, Prof. yang akan apa yang dipakai ya untuk anak CP. Bentar, Prof. Ada di bentuk Di media, 50-an tadi, di 50-an yang saya lihat tadi, di ya, 50-an. di bentuk media. Halaman 50. Ini, Prof. Nah, ini ya yang ini nih. Oke, diperbesar coba. Diperbesar. Ya, ntar dulu, Prof. Oh, enggak Ya, langsung ini, ya Prof. ini. Oke, ini gimana caranya main untuk anak CP? Saya nggak kebayang nih, anak normal aja nih rumit nih, kalau menurut saya ya. Kalau Ya, anak CP gimana caranya? ya caranya kita ngedampingi mereka, Prof. Jadi apa istilahnya ngedampingi mereka ya dalam menggerakkan jari jemarinya untuk mengikuti alurnya gitu, Prof. Ada yang Ya, kayak si Putri itu dia udah bisa terlihat ya, dari cuma begini, kemajuannya. Pak Faisal. Ya, Saya membayangkan anak normal aja nih, anak TK usia 4-5 tahun, 5-6 tahun gitu ya, melihat bentuk mie seperti ini, saya nggak yakin mereka lancar gitu loh. Ya, nah ini kalau ngebayangin ini untuk anak sipi, tadi layu dia. Karena motornya kan dia berharap bahwa motor halusnya kan berkembang gitu ya ya, untuk ikut. Nah ini saya nggak tahu dengan menggunakan apa, ada alatnya ya, ada pensilnya ya tadi ya, iya ada pensilnya magnetnya, Prof. Jadi ada magnetnya. ya pensilnya magnet Ah, jadi pakai dia apa ini besar apa kecil nih? Karena kalau lihat dari ubin, kalau ubinnya ini kecil, Prof. Kalau yang besar ada, kecil kan, ya ini kecil. Kalau makro. saya lihat dari ubin kecil, Ya. ya. Nah ini, Prof. Jadi ada 4 ya, Ini dia kayak itu. gini, Prof. Ya, ini kan ukurannya kecil, Prof. Oke, itu yang ada kayak sorry, tetap coba ini kan diperlihatkan ke layar coba. Nah itu ada apa tuh, besi-besi atau apa itu yang bulat-bulat. Ini bulat-bulat, ini kayak kayu, Prof. Apa kayak melakukan kayu. Ini kan kayak plastik ini. Enggak, ini tuh pakunya atau apa itu kan ada kayak biji-biji di Iya ini, dalam. nah ini biji-bijinya. Jadi ini Heeh. kayak Nah, baut. gini, saya tidak bisa membayangkan kalau itu anak sipi bisa dia memegang apa, memasukkan kan jarinya aja mestinya kan dia mesti ngikutin tuh Ya, dia megang lekak ini, lekuk. Prof. Megang ini Itu pensil. apa? Itu apa? Ini Itu magnet. magnet. Nah, magnet. Magnet. Oke, Magnet. coba diitukan sama Pak Faisal, gimanain? Ya, jadi kayak jemarinya walaupun dia kan walaupun dia belum Pegangnya nggak itu loh. ya kayak gini. Iya, Kayak iya, oke. ya kayak gini terus Aha. jadi dia berulang kali, Prof. Jadi nggak cukup sekali, bahkan sampai 2 sampai 3 kali untuk satu ini aja itu kan Oke, kayak hasil pengamatan Izin, Pak Bu Faisal Dini, izin. ya, ya. Apakah Pak Faisal punya fotonya yang dilakukan gitu, Bu? Oh Kita iya buktinya. betul betul tadi ya, Ah, foto tadi ya, iya, foto. Oke ya. iya. Coba kita lihat Mana? fotonya, betul betul. ya Kan kita ya nggak bisa ngebayangin seperti apa, Betul harus ada betul. foto atau videonya. ya Ya baik terus baik. itu kan ada video ya, ada Ya ya, video Prof. betul. Bentar, Prof. Saya tampilkan, Prof. Iya iya. Iya. Video. Bentar ya, Prof. Bentar. Iya iya iya. Ini bisa ya?
Hah? Bisa. Gimana Mas? Oh, share, intinya share apa ya? Share video. Share video ya. Terus dengan sound juga ya kalau memang ada soundnya. Tapi dibuka dulu Pak, tadi udah dibuka, baru kemudian share screen lagi. Ya, oke, sebentar, Prof. Nah, coba. Ini video. Taruh. Tadi ya, di press di sini. Wah, ini kejadiannya kayak tadi pagi lagi nih. Bentar, Prof. Nih, Iya. bentar, Prof. Kalau kelamaan kita nggak bisa nih. Ya, Prof, sebentar, Prof. Gimana harusnya dipersiapkan ya. Ya harusnya udah dibuka-buka sehingga pada saat Wah. diminta share screen langsung gitu ya. Dan tadi harus juga dicoba-coba sendiri juga gitu dibukanya sehingga saat diminta oleh reviewer cek langsung gitu. Ini tadi ada suara-suara di sebelahnya Pak Faisal. Kalau mau bisa bantuan untuk coba di share screen kan, biar cepet tadi waktu terus berjalan ya Prof Yuli. Iya. Kayaknya dokumennya yang belum ketemu. Lanjut saja Bu Dini. Oke, kalau gitu ya Kita nggak sambil bisa coba nunggu. apa namanya tuh ini ya. Kemudian kalau saya melihat dari tadi ya kan bentuknya tadi ada kura-kura tadi ya, ada Iya, kura-kura, kura-kura. ada bentuknya ada berapa tadi ya? Ada apa sih tadi bentuknya? Ada Kura-kura, kura-kura, ayam, ayam, ya, ada apa lagi? kura. Kayaknya binatang ya, kayaknya Iya, binatang. binatang, Oke. Prof. Ya, Kura-kura, ayam, binatang. kupu-kupu. Tetapi perencanaan yang dibuat oleh Pak Faisal itu setiap hari setiap minggu temanya beda-beda. Gitu ya. Iya. Sebetulnya kan apalagi tadi ada bilang penjelasan, kemudian ada worksheet. Saya nggak kebayang nih anak CP mengerjakan worksheet gitu ya. Atau mungkin saya nih yang memang underestimate dengan anak-anak CP gitu ya. Tapi kalau untuk berpikirnya rasanya sih anak-anak CP oke. Tapi kalau untuk motorik halusnya tadi ya, kalaupun tadi bentuk LK itu tadi ya worksheet tadi, seperti apa bentuk worksheetnya itu yang saya tidak terbayangkan gitu ya. Karena tadi tidak ada contoh Pak Faisal ya, apa tadi bentuk worksheetnya, kemudian bentuk kegiatannya. Nah, tema-tema yang dibuat oleh Bapak gitu setiap minggu itu beda-beda, gitu ya, beda-beda. Jadi tema orang tua dengan jadi setiap minggu itu dibilangnya tema, tapi itunya ini orang tua memasangkan bertema orang tua dan memasangkan buah dengan warna yang sama dan pensil mengerjakan lembar kerja. Prof, Bang ini kok ini apa ya orang tua tapi terus kemudian ada buah gitu ya. Kemudian tema menggunting, menempel dan mewarnai sejumlah bentuk benda. Lem dan kemudian pensil mengerjakan lembar kerja. Ini anak ya, coba. Oke, coba tadi gambar tadi betul tuh. Coba ya itu ini lagi. videonya, Prof, videonya. Oh, tadi udah muncul tuh gambarnya. Iya. Yang ini, Prof. Ya. Oh, coba. Worksheet-nya, Prof, untuk worksheet, Prof. Mana bendanya yang tadi Itu medianya dari yang Kulsum udah mulai selesai itu. Ini karena worksheet kan Bu Yuli. Kalau tadi Iya. dibicarakan tuh worksheet bukan gitu loh. media. Ya, ini medianya ada, Prof. Sebentar, saya tampilkan dulu. Enggak yang anak lagi sedang dengan worksheetnya. Dengan apa? Dengan Media. media Miss. Yes-nya, oke. Miss. Oke, sebentar, Prof. Ya, anak mengerjakan lembar kerja, kemudian guru menjelaskan ke anak CP gitu ya mengenai lembar kerja kegiatan MIS. Jadi lembar kerja kegiatan MIS berarti gimana tuh lembar kerja kegiatan MIS? Jadi bukan anak apa tuh
melakukan mengerjakan kegiatan MIS gitu ya. Jadi bukan lembar kerja, tapi memang mereka tadi lagi bermain tadi dengan sesuai dengan media yang dibuat oleh Pak Faisal tadi, yang kalau saya lihat tadi ada 4 ya, itu dilakukan gitu oleh anak, tapi bukan mengerjakan di lembar kerja begitu. Nah itu dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke berapa nih? 8. Pertemuan 8. Semuanya dengan lembar kerja. Ya, dengan lembar kerja, Prof. Gimana lembar kerja? Sementara kan judulnya Ya, ini bentar, saya tampilkan Ke video. mute Bu Dini, maaf Bu Dini ke mute. Ini Prof, iya, tapi kan ya Anda bilang lembar kerja, tapi sementara di penelitiannya kan katanya itu permainan permainan media permainan Ya. MIS. Jadi setiap pertemuan itu makanya saya nggak kebayang sekarang tidak melihat video ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Prof. Ini lagi download, Prof, lagi download. Bentar. Oke, baik Bu Dini, waktunya Bu Dini Oke, 2 itu menit tadi ya. lagi. Jadi saya melihat antara kegiatan dengan tema dan alat main itu tidak cocok, gitu ya, tidak sesuai. Kemudian juga tapi pas saya baca lagi tadi tentang ada tabel ya dari hasil pencapaian kemampuan motorik halus itu, tadi saya pikir kok gede banget tadi ya, ada 75 dari 67% sampai 93%. Kalau saya lihat harapannya bukan seperti anak normal ya Pak Faisal ya. Jadi 10 sampai 40 itu udah dianggap bagus ya. Ini juga buram lagi gambarnya ya. Ya, ini Prof. Nah, ini kan Indonesia belum selesai. Tapi ini anak Sipi. Iya, Lagi Prof, asik yang warna sipil ini. yang udah bisa Iya Pak, tapi dia fokus dia. Iya, fokus betul. Enggak, Sipi yang kategori apa Iya, ya? itu yang belum. Mulai dari Mana dua, megang tangan. Iya. Kalau dari dia megang ke meja dan segala macam, dia nggak Sipi ya kalau saya lihat ya. Ya, ini Tidak. sipil yang kayak si Putri, Prof, gitu. Ya, saya nggak tahu yang Putri yang mana, yang Bilkis yang mana ya. Tadi betul tadi disampaikan oleh Prof Mantri ya, nama anak tapi di pembahasan saya lihat sudah inisial, tetapi saat di tabel itu nama asli sebenarnya sama aja kayak di pembahasan Pak, semuanya inisial gitu. Jadi dengan nama lengkap ya, karena tadi bisa dituntut gitu loh oleh orang tua. Jadi tadi ya Pak Faisal, saya nggak yakin begitu ya dengan tadi gambar-gambar yang diperlihatkan tentang anak SIPI itu tidak anak SIPI. Kalau menurut saya ya, tapi nanti kembali lagi ke promotor dan kopromotor seperti apa. Kemudian itu tadi ya harapan. Jadi kok saya lihat tinggi banget ya dari 67% sampai 93%, kok cepat benar gitu ya untuk anak SIPI, karena harapan itu pasti berbeda. Ya kemampuan yang kita inginkan dari anak normal dengan anak SIPI itu pasti berbeda. 5% dia meningkat saja itu udah bagus banget gitu loh. Sebetulnya gitu ya. Jadi nggak bisa 67 langsung tiba-tiba 93% mendekati mendekati sempurna. Rasanya enggak. Setiap minggu naik dikit aja gitu ya, berubah gitu, dia bisa ini, itu udah bagus betul gitu ya. Jadi harapan kita terhadap pencapaian anak normal dengan anak SIPI itu tidak bisa sama gitu ya Pak Faisal ya. Itu yang harus diingat. Kemudian pada saat betul tadi disampaikan oleh Prof Mantri ya, pembahasan itu sangat cuma satu halaman lebih dikit tentang analisis. Jadi Anda tidak mengupas dari hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitiannya Pak Faisal. Dan saya melihat daftar isi tidak ada 60 artikel jurnal yang diharuskan dari seorang calon dokter S3 PAUD ya, dokter PAUD ya. Jadi dari artikel yang diambil Anda ambil saja pun juga tidak lebih dari itu, tidak lebih dari tidak lebih malah dari 20 ya atau 25 tadi kalau saya nanti hitung ya. Jadi masih kurang kalau persyaratan ya untuk S3 PAUD. Itu Prof Yuli. Ya. Sebenarnya Oke. ada banyak hal ya yang baik. Speechless ya. Karena saya tadi berharap ada sebuah kebaruan gitu Prof Yuli. Tapi dari ya. Oke, nanti kita diskusi ya terakhir Bu Dini, Pak Prof Mantri. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada promotor Profesor Dr. atau
izin, apakah Prof. Kopromotor Profesor Dr. Martini Jamaris MSCED boleh duluan, Boleh, Prof. ya. Yulvi? Oke, makasih. Ya, oke, baik, Silakan, silakan. Prof. Ya, terima kasih. Bu Yuyarti dulu, Bu Yuyarti atau saya dulu, yang mana yang duluan? Ya, Prof, silakan, Prof. itu Ya, dulu, Ibu. dipersilakan. Oke, terima kasih Ibu Ketua S3 PAUD, Profesor Dr. Yuliani MPD, dan para penguji, Ibu Dr. udah Profesor Nurbaiti Dini, dan Profesor Belum, Prof. mau ya, Profesor Sumantri. Kita sudah melihat, saya sudah memperhatikan juga penelitian Promopendus Faisal Rahman. Ini memang secara umum sudah boleh ya diujikan dalam ujian kelayakan, walaupun banyak yang harus kita perhatikan, terutama tentang teori. Tadi dari komentar Pak Profesor Sumantri, jangan terlalu banyak teori, kan bukan mau ngarang buku. Nah, ini bertentangan dengan pernyataan Dr. Dini, katanya kok kurang buku yang dibaca. Nah, mungkin ini Prodi memberikan suatu ketentuan bagaimana jalan tengah dari kedua pendapat yang bertentangan ini. Jadi Prof. Sumantri bilang kurangin teori, Prof. Dini bilang kurang teori karena jurnalnya kurang banyak. Nah, ini mungkin ada titik jalan tengah yang perlu dilakukan. Nah, saya juga melihat memang belum kelihatan pembelajaran kontekstual yang dijelaskan secara rinci oleh Faisal, Promopendus Faisal. Bagaimana, kan di situ ada model konseptual, harus diperkuat dengan model operasional. Nah, pada model operasional ini jelas pembelajaran kontekstual itu bagaimana bentuknya, apa prosesnya, bagaimana pembelajaran kontekstual itu dikaitkan dengan usaha peningkatan kemampuan anak yang CP melalui permainan MIS ini. Itu perlu dilihat kolaboratif antara pembelajaran konseptual dan permainan MIS dalam proses tindakan-tindakan peningkatan atau rehabilitasi koordinasi motorik anak yang cerebral palsy. Yang di sini kan penekanannya motorik halus ya. Nah, kemudian step by step-nya itu perlu dijelaskan. Bagaimana pembelajaran kontekstual itu bisa digunakan dalam permainan MIS yang outputnya nanti terjadi peningkatan koordinasi fine motorik anak yang CP tadi. Sehingga yang dijelaskan di dalam video tadi bahwa ada anak yang sudah memegang pensil dengan baik, itu sudah tahap berapa kemajuan yang dia capai? Tadi kan ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Mungkin dia sudah mencapai tahap 3 sehingga kekakuannya dalam memegang pensil itu sudah nggak kelihatan lagi. Nah, itu perlu dijelaskan. Jadi, sehingga keraguan Bu Dini, Dr. Dini tentang apa benar ini anak CP, kok dia pegang pensilnya kok kayak bukan anak CP. Nah, ini harus dijelaskan melalui penjelasan, oh dia sudah mencapai tahap perkembangan koordinasi motorik tahap 3. Kalau sudah tahap 3 itu sudah nggak kelihatan. Tapi itu berapa lama dilakukan, harus ada tahu. Kira-kira tahap pertama apa, tahap kedua apa, tahap ketiga apa, sehingga dia mencapai kemampuan seperti tidak anak sipil lagi. Itu jelas dalam disertasi Anda. Dalam temuan ya, temuan pertama, tahap pertama, si A. Nah, perlu disorot satu-satu ternyata. Kan anaknya nggak banyak ya. Iya, cuma Si 10. A, berapa orang anaknya? 10, Prof. 10. Ya. Si A1, tahap 1 kemampuannya apa? Tahap 2 kemampuan apa? Tahap 3 mencapai enggak? Si A2 ini katakanlah siapa si Messi atau siapa, A3 anak 3
A4 tahap 1 dia bisanya apa, tahap 2 bisanya apa, tahap 3 dia sudah mencapai harapan. Efektif. Efektif berarti sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan. Makanya 93% itu nggak masalah, sesuai dengan efektivitas yang Anda tentukan untuk anak situ itu. Nah, ini yang belum kelihatan, jadi belum rinci ya penjelasannya. Terus apa yang dilakukan oleh peneliti, apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan anak, itu jelas setiap tahapnya. Tahap 1 si A, si B, si C, si D. Nah, itu ada, sehingga tidak ada lagi pertanyaan yang muncul. Nah, dilakukan secara kontekstual, misalnya kalau dia memegang pensil, Anda cerita tentang apa yang terkait dengan memegang pensil ini, supaya dia bagus. Sehingga konteks pembelajaran kontekstual, konteksnya ada sesuatu setting yang Anda ceritakan, oh si A namanya Ani, atau yang ada di Bobo, kan anak suka lihat Bobo itu belajar pegang pensil. Nah, kemudian lakukan permainan mes. Megang pensil pertama kali kan nggak megang pensil kan, dia merajut-rajut dulu kan mes, Ya, merajut-rajut dulu. menekan-nekan gitu kan, Iya, menekan. menekan. Nah, itu menekan sehingga berbentuk. Nah, ini bisa saja dibuat itu Bobo, ya, gambarnya Bobo, sehingga kontekstual bahwa anak itu Bobo. Biasanya semua anak-anak ngerti itu Bobo karena mereka baca buku. Atau apa yang konteks yang dia tekan itu, yang dia match itu, konteks dengan kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin medianya ya, sehingga mes ini nyambung dengan kontekstualnya. Nah, itu yang perlu dilakukan secara rinci, tahap 1, tahap 2 setiap anak. Jadi ada A10 ya, A1, A2, A3, A4 sampai 10. Yang tahu itu Anda siapa anaknya. Tolong dibuat datanya sehingga dibuat grafik setiap anak. Tahap pertama dia di mana, tahap kedua di mana, tahap ketiga di mana. Sehingga pertanyaan Bu Dini kok sampai 93% itu tidak masalah terkait dengan sejauh mana efektivitas yang Anda tentukan pada anak itu. Jadi ukurannya bukan anak normal, ukurannya apa yang akan Anda capai dalam rehabilitasi koordinasi fine motorik tadi. Oke. Jadi itu yang belum saya lihat. Kemudian sebetulnya temuan Anda ini sudah ada novelty-nya. Pertama, novelty-nya adalah bahwa pembelajaran kontekstual apabila digabungkan ya, dikoordinasikan, dikombinasikan dengan permainan mes, akan meningkatkan rehabilitasi koordinasi anak CP. Nah, hasil temuan Anda yang perlu dikemukakan di situ. Yang kedua, novelty-nya, rehabilitasi kontekstual tadi merehabilitasi psikososial anak. Itu novelty di situ. Jadi itu hasil dari mereka bisa melakukan permainan peningkatan motorik halus secara langsung merehabilitasi kemampuan psikososialnya. Ini novelty Anda. Jadi ada 2 novelty yang belum diangkat di sini. Tolong diangkat sehingga disertasi Anda layak untuk dijadikan disertasi. Siap. Dan semua yang dilakukan komentar dari Prof. Sumantri sebagai penguji, komentar dari Dr. Dini sebagai penguji, tolong dicatat baik-baik dan diberikan perbaikan seperti seharusnya. Itu saja tanggapan dari saya, sehingga ini menjadi lebih bermutu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Martini Jamaris. Nanti mohon Ibu kopromotor juga menjaga betul ketika ada revisi. Jadi tadi yang saya catat ada 10 anak dengan tahapan-tahapan perubahan-perubahannya, begitu ya. Ini tolong Prof nanti kemudian juga tentang novelty atau kebaruannya. Baik, terima kasih. Ya.
Berikutnya kepada promotor Profesor Dr. Yuviarti, dipersilakan. Prof. Yuvi? Ya, terima kasih Prof. Yuliani. Ya, silakan. Ya, tadi sinyalnya. Ya, ini Oh, di mohon Bogor maaf ini. ini. Iya, Uni. OTW udah OTW. tadi sedang di jalan terus. Baik, Pak Faisal. Siap, Prof. Ya, Anda ada banyak masukan itu, ya, Siap, dari penguji, Prof. Mantri dan Ibu Nurbiati Dini. Nah, itu penting sekali ya, cerebral palsy yang mana yang akan dijadikan sampel. Kalau itu kan sepertinya kok nggak cerebral palsy. Nah, di dalam disertasi itu dijelaskan dalam tingkat apa cerebral palsy-nya. Apakah dia severe, apakah moderat, ya itu mesti jelas ya Pak Faisal ya. Hanya yang diterima di YPAC ini kan di YPAC ya. YPAC, Prof. Ya. Iya, kalau YPAC kan semua cerebral palsy semua itu atau yang severe-nya atau yang moderate yang diambil untuk treatment. Ya, yang tadi saya tampilkan itu yang di tingkat akhir, Prof, yang sudah mulai terlatih itunya tangannya. Oh, sudah berapa lama itu dia di sekolah? Atau memang dari kelas berapa yang diambil? Ya, kelas 2, Prof. Kelas 2. Oh, kelas 2 SD ya. Iya, jadi itu aja takutnya nanti dianggap bukan cerebral palsy seperti yang ringan-ringan aja gitu. Iya. Ya. Oke. Nah, yang kedua yaitu tadi ya, karena ini kan sedikit mix method ya. Jadi proses pengamatan itu lebih tajam lagi, Pak. Antara setiap anak itu diobservasi di mana peningkatannya begitu. Ya. Makanya dikatakan antara tujuannya, medianya yang Bapak buat itu yang menggunakan MES dengan peningkatannya motorik halus. Nah, di mana kaitan itu semua dijelaskan di dalam pembahasan. Karena sedikit sekali kan tadi katanya komentarnya. Iya. Ya, oke. Itu aja masukannya, Prof. Yuliani. Segera selesai ya. Iya, karena Siap, kalau ya, enggak Anda Prof. oh itu. Siap. Ini Saya kejar waktu ini. 2 hari, 3 hari ini, Prof. Ya. Iya, tapi kan itu pertanggungjawabannya dibaca orang nanti itu karyanya. Iya, Prof. Ya, oke. Terima kasih Prof. Yuliani. Ya, baik, Prof. Yuvi, terima kasih. Perlu saya sampaikan kembali, jadi untuk angkatan 2016 ini ada kesempatan, tetapi tetap kualitas, Prof. Jadi nanti mohon bantuan promotor dan kopromotor ya. Kita sudah memfasilitasi untuk berbagai macam kemudahan untuk promovendus, namun apabila hasilnya jauh dari apa yang kita harapkan, maka nanti pasti akan ada pertimbangan lain juga gitu. Baik, izin saya akan share screen-kan apa yang menjadi catatan untuk seminar kelayakan ini. Pak Faisal, apakah sudah tampak? Sudah, Prof. Sudah. Oke. Baik, ini adalah review seminar hasil uji kelayakan atas nama Faisal Rahmat yang kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, judul disertasinya, peningkatan kemampuan motorik halus anak SIPI melalui model pembelajaran kontekstual berbasis media permainan MES. Betul judulnya demikian, Pak? Iya, betul. Ya. Pandangan umumnya dulu ya, Pak ya. Yang pertama, harus konsisten antara sistematika dengan buku panduan disertasi. Jadi apa yang Bapak tulis ini masih jauh dari buku panduan disertasi. Ya, jadi kalau tadi Prof. Martini mempertanyakan tentang ada sepertinya ada perbedaan antara Ibu Dini dengan Prof. Mantri, bisa diselesaikan di buku panduan ini. Ya. Jadi yang dimaksud oleh Ibu Dini tadi adalah 60 jurnal, sedangkan tadi Prof. Mantri bicara tentang theoretical framework-nya, gitu kan ya. Nanti di bagian bawah ada. Kemudian yang kedua, pandangan umum yang kedua, narasi penulisan mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5 perlu ditata ulang.
Jadi Prodi melihatnya ini seperti tempel-tempel tambal sulam begitu, Pak Faisal. Dan saya pernah sampaikan juga kenapa seperti ini. Jadi kalau kita lihat itu ada bab-bab, narasi di bab tuh yang seperti ditempel kemudian tidak nyambung antara satu paragraf dengan paragraf lainnya. Jadi kalau nanti ada perbaikan, maka semuanya harus tertata di dalam dokumen bab 1. Semuanya ada di dalam soft file-nya, bab 2 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, clipping sumber rujukan pada saat ini sudah ditentukan bahwa setiap mahasiswa harus memasukkan clipping sumber rujukan dari setiap variabel yang menjadi judul dari disertasinya. Misalnya, untuk kemampuan motorik halus ditentukan ada berapa sumber rujukannya, cerebral palsy juga demikian, pembelajaran kontekstual dan media permainan maze juga seperti itu. Ya, jadi clipping ini perlu ada begitu. Berikutnya tentang abstrak, Pak Faisal. Pada abstrak ini saya belum melihat gitu ya. Sebetulnya pokok masalahnya itu apa gitu ya. Nah, untuk itu misalnya gini, Bapak harus ceritakan tentang kondisi motorik halus dari anak SIPI ini di Indonesia atau yang ada di EPAC. Tadi sudah ya ada 10 gitu kan ya. Ada 10 anak. Kita sepakat tidak banyak gitu. Tetapi data tentang 10 anak ini juga tidak dipaparkan dengan baik. Jadi di abstrak itu selain menceritakan tentang pokok masalahnya, Bapak juga perlu menuliskan tujuan kajiannya, metodenya, datanya seperti apa, kesimpulannya seperti apa, implikasi dan rekomendasinya juga seperti apa. Ya, itu tentang abstrak. Kemudian kita beranjak ke bab 1 ya Pak ya. Yes, Ini ide penelitiannya itu belum tampak. Ya, mestinya ada gap penelitian tentang as it is, kondisi saat ini, dan as it should be, kondisi seharusnya. Kondisi saat ini kan Bapak melihat bahwa ada permasalahan dengan motorik halus anak SIPI. Gitu kan Pak? Iya. Nah, ini permasalahannya apa? Itu tidak dipaparkan dengan baik. Ya, jadi saya yakin Bapak punya data itu. Tapi ketika menarasikan ini hampir tidak kelihatan. Kemudian kemengapaannya Pak. Mengapa sih model pembelajaran kontekstual berbasis media permain maze ini? Bapak yakin betul hasil penelitiannya bisa meningkatkan motorik halus anak SIPI. Nah ini tadi mungkin yang jawaban tadi saya minta tolong kepada kopromotor untuk 10 anak ini ayo dilihat, dikaji buktinya. Jadi nggak bisa hanya dituliskan buktinya seperti apa, screenshot dari videonya seperti apa. Nah, dengan kata lain, tujuan penelitian ini perlu diperjelas, Pak. Sebetulnya Bapak tuh tujuan penelitiannya apa, gitu kan? Kalau dari judul kan sudah kelihatan, tapi begitu dituangkan ke judul penelitian, ini sepertinya perlu dikaji ulang. Nah, berikutnya Pak Faisal, ini saya ambil ya rumusan masalah ini dari disertasi Bapak. Ada 3 rumusan masalah besar. Tetapi rumusan masalah ini tidak konsisten ya, tidak relevan dengan pembahasan Bapak. Tidak sebelum pembahasan metodologinya. Yang tadi saya terima kasih kepada Prof. Sari Sumantri yang sudah mengupas banyak gitu ya. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa melihat rekamannya kembali. Berikutnya bicara state of the art. Ini juga masih lemah ya Pak ya. Jadi masih perlu dipertajam pembeda dengan penelitiannya Bapak gitu ya. Nah ini tadi yang dimaksud oleh Ibu Dr. Nurbiana Dini di dalam buku pedoman itu ini sudah dituliskan dan Bapak saya sudah berikan ya pedoman itu seperti apa dan ini harus dijalankan gitu ya. Nah, tentang kebaruan penelitian tadi sudah disampaikan novelty-nya oleh kopromotor
Bapak tinggal diskusikan kembali dengan Prof. Martini dan mencoba menuangkannya dengan bahasa-bahasa yang memang sesuai dengan hasil penelitian Bapak. Nah, berikutnya tentang kualitas teori dan penelitian relevan dalam kerangka konseptual ya Pak ya. Nah, ini jadi apa namanya? Grand teorinya Bapak nih tentang kontekstual, tentang media. Ini tuh sebetulnya grand teorinya. Misalnya gini. Makanya tadi Prof. Mantri kan bingung gitu motorik halus tetapi kok bicara psikososial ya. Sementara di teori nggak bicara psikososial. Nah, satu saja nih Pak, mohon dijawab. Grand teori untuk motorik halus, Bapak menggunakan grand teorinya siapa Pak Faisal? Kalau untuk motorik halus saya menggunakan Eva Bekung, Ibu. Teori. Teori ya, teori. Itu kan nama. Teorinya apa? Teori Teorinya si Eva itu. tentang ini apa bimanual fine motor function, Apa itu? yaitu untuk apa kemampuan fungsi kemampuan motorik halus, Bu. Oke, kemudian teori pendukungnya kalau seandainya itu adalah grand teorinya? Ya, kalau pendukungnya Faberholm, Bro. Faberholm. Apa itu Faberholm? Faberholm untuk ininya pendukungnya, Prof. Yang untuk motorik halusnya. Nah, itu mohon digambarkan di dalam kerangka berpikir ya, saya sebutnya di sini ya. Itu ya. Jadi per variabel itu kita belum melihat theoretical framework-nya. Jadi ada banyak teori-teori yang terpecah-pecah gitu, tapi kaitan antara ini yang menjadi grand teorinya apa sih gitu ya. Kemudian grand teori ini didukung oleh teorinya siapa, sehingga itu membentuk motor halus di dalam penelitian ini. Karena ini nanti akan disintesakan dan jadi instrumen, Bapak bikin instrumen. Gitu kan ya Pak ya? Betul. Waktu bikin instrumen, saya lebih bingung lagi, ini instrumen turun dari mana gitu kan ya. Seperti itu. Nanti dikaji ulang. Metodologi saya lewatkan, tadi sudah banyak dari Prof. Mantri. Nah, kemudian luaran atau produk dari penelitian disertasi ini. Media maze yang Bapak buat itu sudah ada atau buatan sendiri, Pak? Itu apa buku saya buat sendiri, Bu. Kalau buat sendiri, Bapak harus punya desain loh. Iya. Di disertasi Bapak nggak ada desain. Iya. Desain media maze itu nggak saya temukan. Iya. Bapak punya? Untuk Kalau Bapak punya tinggal dicantumkan. iya. Ya. Siap, Prof. Ada? Ada. Tampilkan dalam Ya. penjelasan. Ada? Ada, Prof, nanti. Ada. Kok nanti? Bapak merasa buat nggak? Jangan menjebak diri sendiri, Pak. Kalau memang media maze itu adalah Bapak utilization, menggunakan media yang sudah ada, Saya dengan menggunakan mengatakan itu. buku panduan saya buat sendiri, Bu. Bukan. Kita selesaikan dulu tentang media maze. Media base. Maze-nya Bapak buat sendiri atau menggunakan media yang sudah ada? Saya ini mengadopsi yang sudah ada, Bu. Jadi saya Bapak buat berarti? Iya, jadi mengadopsi, Bu, mengadopsi yang sudah ada. Ya, adopsi itu artinya ada buat baru kan? Iya. Oke, tunjukkan desainnya ya. Iya. Desain pengembangan medianya itu belum ada di disertasi ini. Tunjukkan ya, Pak ya. Oke. Berikutnya, kualitas pembahasan dan kontribusi teori. Ini ini tadi sudah dibahas ya sebetulnya oleh Bu Dini, kemudian oleh Prof. Mantri juga gitu kan. Jadi karena bab 2-nya Bapak itu tidak cukup matang juga gitu ya, sehingga waktu melakukan pembahasan ini dari tadi kan Prof. Mantri seingat saya kalau Bapak ingat bahwa rumusan masalahnya berapa, hasil penelitiannya berapa, mestinya kan konsisten ya Pak. Kalau tujuan penelitiannya 3, rumusan masalahnya 3, pembahasannya juga 3. Kemudian pembahasan masing-masing itu didukung oleh teori-teori yang ada di bab 2 sebagai konfirmasi bahwa oh memang terjadi begini, begitu kan ya Pak ya.
Jadi konfirmasi teori lihat kembali di bab 2. Jadi ini Bapak perlu kaji ulang kalau masih cukup lemah ya menurut saya. Nah, kemudian keterbatasan penelitian juga perlu disampaikan ya Pak. Nah, kemudian untuk kesimpulan, implikasi, dan saran, saya tidak akan membahas tentang ini karena nanti ini akan saya berikan catatan-catatan ini ke Bapak. Bapak lakukan aja, lakukan artinya seperti ini, tetapi perlu difikirkan kembali bagian mana, misalnya implikasi, kan implikasi itu ada teoritis, manajerial, metodologi, yang paling pas dengan penelitian Bapak itu seperti apa. Ya, kemudian juga saran, gitu ya. Nah, ini tadi yang saya dapatkan ya, catatan ya. Jadi ya referensinya itu cukup banyak ya, walaupun nggak terlalu pas sesuai dengan variabel masing-masing gitu ya. Jadi perlu diperkaya. Nah, untuk selanjutnya, seandainya nanti Bapak dinyatakan dalam diskusi kita gitu ya, ini apa namanya seminar hasil ini akan layak atau tidak layak atau diulang dan sebagainya, itu nanti keputusan bersama. Kita akan carikan pakar desain instruksional karena untuk reviewer eksternalnya, karena Bapak memang mengarah kepada media MESI itu tadi gitu kan ya. Jadi pengembang media yang sesungguhnya pakarnya harus didatangkan, kemudian pakar CP-nya juga, begitu kan ya. Dan mungkin kalau Prof. Mantri bilangnya tadi pakar ABK ya, karena kita mungkin keterbatasan kita tahu tidak terlalu banyak tentang hal tersebut. Begitu, apakah ada yang ingin ditanyakan Pak Faisal terkait dengan review dari SEMSIL ini? Dari saya terutama. Ya, berarti untuk desainnya ditampilkan ya Bu ya? Ya, sesuai dengan catatan ini bukan hanya desain Pak. Bapak justru yang cukup harus diperhatikan adalah tentang pandangan umum ini. Ya. Karena pertama kali orang lihat disertasi Bapak nih, waduh bacanya bagaimana nih? Jungkir balik nih kalau narasinya seperti ini. Gitu ya. Jadi mungkin itu yang pertama kali ketika orang melihat abstrak begitu ya. Jadi ini membawa nama baik S3 PAUD pasca juga ya gitu ya Pak ya. Jadi paling tidak ada keteraturan ya. Tadi pagi kan saya memuji Bu Nopi walaupun banyak hal-hal yang tidak terlalu pas, tetapi cara dia menarasikan itu cukup membuat kita mudah membacanya. Sedangkan untuk Pak Faisal saya harus mengatakan bahwa agak sulit ya karena narasinya tidak terlalu tertata dengan baik. Oke, baik. Ini nanti diserahkan kepada Bapak, gitu kan ya, untuk ditindaklanjuti dalam perbaikan-perbaikan. Kak Reja, silakan. Kami akan mengadakan rapat diskusi tentang seminar hasil kelayakan ini. Pak Faisal boleh dikeluarkan dulu, Kak Reja. Terima kasih. Bentar.